Prodi Pendidikan Vokasi Teknik Mesin. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tes metode hasil pengecetan. Tujuan kegiatan pembelajaran ini, setelah mempelajari uraian ini, diharapkan yang pertama mengetahui standar hasil pengecetan yang benar, yang kedua mengetahui keunggulan dari suatu produk material pengecetan, peralatan dan bahan pengecetan, yang ketiga memiliki produk cat auto finish untuk diaplikasikan pada perbaikan bodi kendaraan. Setiap perusahaan cat untuk menjadi produk yang dihasilkan tentunya akan melakukan uji coba terhadap produk yang dihasilkan. Hal ini juga harus diketahui oleh konsumen atau seorang mekanik dalam pengecetan. Dengan demikian akan terjadi suatu proses yang saling menguntungkan apabila seorang mekanik pengecetan selalu melakukan tes metode terhadap hasil pengecetan. Perlakuan seorang untuk mengetahui hasil dari suatu proses dinamakan pengetesan dan sering dinamakan tes metode. Adapun tes metode dalam proses pengecetan tersebut diantaranya tes kehalusan, yang kedua adalah tes penentuan kekentalan dengan viskositas cup, tes viskositas for glassite polyester putih, tes penentuan berat jenis dengan SG cup, tes pengeringan, kering sentuh, kering permukaan, dan touch dry. Terus adalah tes amplas atau sanding, tes hardness kekerasan dengan pensil, tes adhesi, tes daya tahan terhadap benturan, tes pengukuran ketebalan film kering dengan elektrometer, tes pengukuran ketebalan film dasar dengan pop, tes lelah, tes daya tutup kering, tes waktu pakai, dan lain sebagainya. Dan yang selanjutnya adalah tipe cat dan waktu pengeringan. Waktu pengeringan, drying atau curing, ditentukan oleh produk pembuatan cat dengan mempertimbangkan beberapa step yang mempengaruhi berbagai pencapaian kondisi kering sempurna. Contoh waktu untuk pengeringan cat yaitu bebas debu yaitu 0 sampai 2 jam, bebas lekat itu adalah 3 jam, kering tangan itu kurang lebih 12 jam, kering keras biasanya itu 20 jam. Untuk bebas debu, apabila debu tidak melekat lagi pada permukaan pengecetan, bebas lekat yaitu bebas tidak melekat sekalipun ditekan, kering tangan yaitu cukup kering untuk meletakkan penasaran part. Dan yang ketiga adalah kering keras yaitu cukup untuk operasi tertentu lainnya. Waktu pengeringan tergantung pada tipe cat dan digunakan, temperatur sekeliling, ketebalan lapisan, dan tipe thinner yang digunakan. Nah, pengeringan udara dan pengeringan paksa. Pengeringan udara merupakan pengeringan cat yang dilakukan di dalam temperatur, sedangkan pengeringan paksa atau cepat merupakan aplikasi panas dengan penggunaan equipment khusus untuk mempercepat proses pengeringan. Pengeringan paksa pada waktu pengeringan itu pengeringan cold ditentukan dengan temperatur pengeringan kali waktu pemanasan konstan. Nah, apabila pembuatan cat menentukan 60 derajat Celcius 140 derajat Fahrenheit dikali 50 menit, maka ini biasanya menentukan temperatur pengeringan kali waktu pemanasan konstan. Variabel dalam pengeringan cat menggunakan sinar inframerah,
Yang pertama adalah suhu atau temperatur. Suhu atau temperatur di dalam pengeringan cat sangat diperlukan khususnya dalam proses pengeringan cepat atau pengeringan paksa dengan menggunakan sinar inframerah sehingga dapat meningkatkan suhu ruang yaitu antara 400 Celcius sampai 1200 Celcius. Suhu untuk proses pengeringan berbeda-beda tergantung jenis cat yang digunakan. Nah, waktu pengeringan biasanya ditentukan oleh pabrik pembuatan cat dengan mempertimbangkan berbagai step yang mempengaruhi pencapaian kondisi kering sempurna. Dalam proses pengeringan menggunakan sinar inframerah, waktu yang digunakan lebih cepat dibandingkan dengan proses kering udara atau alami. Waktu yang digunakan dalam proses pengeringan ini tergantung pada jenis cat, ketebalan cat, tipe dan jumlah solvent yang terkandung di dalam coat. Yang selanjutnya adalah jarak. Jarak yang digunakan dalam proses pengeringan cat yaitu antara bidang lampu inframerah dengan jarak lampu dengan bidang pengecatan, maka semakin tinggi suhu yang ada di sekitar di bidang pengecatan, jarak lampu yang paling baik adalah 40 cm dan 50 cm warna solid. Untuk yang 40 itu biasanya warna metalik. Nah, sistem pemindah panas. Nah, proses di mana transfer energi ini berlangsung disebut sebagai perpindahan panas. Dalam sistem perpindahan panas umumnya mengenal 3 cara perpindahan panas yang berbeda, yaitu yang pertama adalah konduksi. Konduksi adalah proses di mana panas mengalir dari daerah yang bersuhu tinggi ke daerah yang lebih rendah di dalam suatu medium, padat, cair, dan gas, antara medium-medium yang berlainan yang bersinggungan secara langsung. Yang kedua adalah radiasi. Radiasi adalah proses di mana panas mengalir dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Bila benda-benda ini terpisah di dalam ruang, bahkan bila terdapat ruang hampa di antara benda-benda tersebut. Yang ketiga adalah konveksi. Konveksi di sini adalah proses transfer energi dengan kerja gabungan dari konduksi panas, penyimpangan energi, dan gerakan mencampur. Pada sistem pengeringan cat menggunakan sinar inframerah akan mengalami proses radiasi di mana pancaran energi panas yang dihasilkan dari filament lampu pada suhu yang tinggi mengalir ke bagian plat atau bodi kendaraan dengan jarak yang berdekatan sehingga terjadi perpindahan panas dari lampu ke bidang plat atau bodi kendaraan. Selesai. Mungkin itu aja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, kata-kata yang tidak pas, saya mohon maaf. Untuk itu saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.